Shalom saudara-saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus. Hari ini renungan saya ambil di dalam Injil Matius 13 ayat 49. Sebelum kita merenungkan tentang firman ini, saya mengajak saudara untuk bersatu di dalam doa. Terima kasih buat segala kebaikan-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur ya Allah Bapa, karena kami hari ini bisa menikmati kebaikan-Mu. Engkau masih memberikan kesehatan di dalam hidup kami. Bapa, biarlah apapun yang kami lakukan itu terjadi atas jamahan-Mu di dalam hidup kami. Apapun yang kami renungkan tentang kebenaran firman-Mu, biarlah itu menjadi kekuatan untuk tetap bertahan dalam menghadapi apapun badai dan cobaan yang kami lalui. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Biarlah senantiasa kami tetap selalu bersandar di dalam Engkau. Dan saat ini kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu saat ini. Haleluya. Amin. Baiklah saudara-saudara, mari kita buka ayat Alkitab kita di dalam Matius 13 ayat 49. Demikianlah firman Tuhan. Demikianlah halnya akan terjadi pada akhir dunia. Para malaikat akan keluar dan membedakan orang-orang jahat dari antara orang-orang benar. Dari kitab suci, kita memahami bahwa pekerjaan Tuhan di akhir zaman adalah untuk membedakan orang yang benar dari yang jahat. Tulisan suci mengatakan, "Dan lihatlah, aku segera datang, dan upahku akan kubawa bersamaku, untuk kuberikan kepada setiap orang sesuai perbuatannya." Firman ini terdapat di dalam Wahyu 22 ayat 12. Mau tak mau, kita akan bertanya, bagaimana Tuhan datang untuk melakukan pekerjaan, membedakan antara orang yang benar dan orang yang jahat. Tulisan sunyi mengatakan, "Dan aku akan datang mendekat kepadamu dalam penghakiman." Firman Tuhan semesta alam. Mari kita buka juga di dalam 1 Petrus 4 ayat 17. Karena waktunya akan datang, penghakiman harus dimulai di rumah Tuhan. Lalu kita buka di dalam Wahyu 14 ayat 7. Berkata dengan suara keras, "Takutlah akan Tuhan dan berikanlah kemuliaan kepadanya, karena saat penghakimannya sudah tiba." Kita buka lagi di dalam Mazmur 96 ayat 13. Karena dia datang untuk menghakimi bumi, dia akan menghakimi dunia dengan keadilan dan bangsa-bangsa dengan kebenarannya. Dari kitab suci, kita dapat melihat bahwa Tuhan harus datang untuk melakukan pekerjaan penghakiman yang dimulai dari rumah Tuhan melalui penghakiman. Tuhan ingin menyingkapkan orang-orang yang dengan tulus percaya kepada Tuhan. Dan para hamba jahat yang bercampur di dalam gereja, yang jahat akan dikumpulkan bersama yang jahat. Yang baik dengan yang baik. Seperti yang dikatakan Tuhan dalam pekerjaan terakhirnya. Untuk mengakhiri zaman, salah satu watak Tuhan adalah menghajar dan menghakimi. Dengan watak ini, dia menyikapkan segala sesuatu yang tidak benar untuk menghakimi semua orang yang secara terbuka dan menyempurnakan mereka yang mengasihinya dengan hati yang tulus. Watak seperti inilah yang mengakhiri akhir zaman, dan akhir zaman akan segera tiba. Semua makhluk ciptaan akan dikelompokkan menurut jenis mereka dan dibagi ke dalam kategori berbeda berdasarkan sifat mereka. Inilah saat ketika Tuhan mengungkap kesudahan manusia dan tempat tujuan mereka. Jika manusia tidak mengalami hajaran untuk penghakiman,
tidak akan ada jalan untuk mengungkap ketidakpatuhan serta ketidakbenaran mereka. Hanya melalui hajaran dan penghakimanlah kesudahan semua makhluk ciptaan bisa diungkapkan. Manusia hanya menunjukkan watak aslinya ketika ia dihajar dan dihakimi. Sama seperti orang yang melakukan kejahatan, seperti melakukan perampokan, mencuri, dan apabila mereka tertangkap dan diajar, dari situlah watak aslinya akan terpancar. Melalui hajaran dan penghakiman, kesudahan ciptakan, semua ciptaan akan diungkap, sehingga yang jahat bisa dihukum, dan yang baik diberikan upah. Dan semua orang menjadi tunduk di bawah kekuasaan Tuhan. Semua pekerjaan ini harus dicapai melalui hajaran dan penghakiman yang benar. Karena kerusakan manusia telah mencapai puncaknya dan ketidakpatuhan mereka semakin parah, hanya watak Tuhan yang benar, yang pada prinsipnya adalah termasuk hajaran dan penghakiman, serta diungkapkan di akhir zaman, yang bisa benar-benar mengubahkan dan menyempurnakan manusia. Hanya watak ini yang bisa menyikapkan kejahatan dan menghukum semua orang yang tidak benar dengan keras. Oleh karena itu, watak seperti ini dijiwai dengan makna penting. Dan pengungkapan serta pergelaran wataknya dinyatakan demi kepentingan pekerjaan setiap zaman yang baru. Namun tidak berarti bahwa Tuhan menyatakan wataknya secara sewenang-wenang dan tanpa makna. Andaikan dalam menyingkap kesudahan manusia selama akhir zaman, Tuhan masih menganugerahi manusia dengan belas kasihan dan kasih yang tak terhingga dan terus mengasihinya. Tidak memperhadapkan manusia dengan penghakiman yang benar, melainkan menunjukkan toleransi, kesabaran, dan pengampunan kepadanya, dan mengampuni manusia tanpa peduli betapa beratnya dosa mereka. Dan tanpa penghakiman yang benar sedikit pun, kapankah semua pengelolaan Tuhan akan diakhiri? Kapankah watak seperti itu dapat menuntun orang ke tempat tujuan yang pantas bagi umat manusia? Misalkan saja ada seorang hakim yang selalu mengasihi, seorang hakim yang berwajah ramah dan berhati lembut. Dia panjang sabar dan selalu mengasihi orang tanpa memandang bulu dan tanpa memandang kejahatan yang mungkin dilakukannya. Dapatkah ia memberi putusan yang benar dalam penghakiman? Selama akhir zaman, hanya penghakiman yang benar yang dapat mengelompokkan manusia menurut jenisnya dan membawa manusia ke dalam dunia baru. Dengan kata lain, seluruh akhir zaman diakhiri melalui watak Tuhan yang benar, yakni menghakimi penghakiman dan ajaran. Jadi yang berhak menghukum adalah Tuhan, bukan manusia. Apapun segala kecurangan-kecurangan yang kita rasakan di dalam kehidupan di dunia ini, biarlah Tuhan yang menghakimi itu semua. Dia tahu mana yang baik dan mana yang salah. Kita manusia hanya diajarkan untuk mengasihi segala musuh kita dan belajar untuk memaafkan. Pasti setiap manusia di dunia ini pernah merasakan yang namanya ketidakadilan. Dan saya secara pribadi selalu merasakan ini, baik di tempat pekerjaan, di dalam rumah tangga, ataupun kepada teman terdekat sekalipun. Tapi saya yakin percaya dengan hukum sebab akibat. Jadi apa yang kita tanam, pasti kita akan tuai. Jadi apapun kecurangan yang pernah kita rasakan dari seseorang, jangan pernah kita membahasnya dengan hal seperti mereka lakukan terhadap kita. Tapi belajarlah untuk mengasihi seperti Yesus Kristus, di mana dia disiksa, disalibkan, dan mati. Karena dia tahu itu semua adalah karena kehendak Bapanya. Inilah yang menjadi contoh bagi kita sebagai orang Kristen untuk meneladaninya. Kita hidup sebagai orang yang harus siap memikul salib. Apapun keadaan kita saat ini, berserahlah di dalam Tuhan. Tuhan akan mengetahui
apapun yang pernah kita rasakan, baik cacian, segala siksaan, dan kecurangan yang dilakukan orang terhadap kita, semua itu akan diperkirakan Tuhan. Jadi, belajarlah untuk saling mengasihi satu sama lain, dan biarlah itu terjadi atas hatimu sendiri. Serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Kita bisa melihat di mana dunia semakin hari semakin jahat. Segala ketidakadilan yang semakin merajalela di mana-mana. Di sini diuji keimanan kita di dalam Tuhan. Kita akan belajar tentang arti sabar dan saling mengasihi sesama kita manusia. Secara pribadi, saya pernah merasakan di tempat saya bekerja yang terkadang hal itu membuat saya tertekan dan menjadi stres. Tetapi saat segala sesuatunya saya bawa dalam doa, atau biasanya saya melakukan saat teduh, dan saya menemukan ketenangan yang hadir dari Tuhan. Dan ini tidak bisa saya dapatkan dari dunia ini. Jadi saat ini saya mengajak saudara-saudara, berpikirlah tentang hal-hal yang di atas, bukan tentang hal-hal dunia. Karena itu yang diinginkan Tuhan di dalam hidup kita. Sandarkan apapun segala masalahmu kepada Tuhan. Dia akan memberikan jalan bagimu. Saya yakin percaya ini terjadi di luar dari pikiran kita. Karena mujizat nyata bukan karena melihat. Kita percaya, tapi rasakan segala pertolongannya saat kita berdoa dengan tulus dan berserah penuh di dalam Tuhan secara pribadi. Biarlah saat ini saya mengajak saudara untuk bersatu di dalam doa. Terima kasih Allah Bapakku, terima kasih Yesusku. Segala apapun perkataan yang keluar dari mulutku, Tuhan, itu terjadi atas kuasa-Mu. Dan mereka yang mendengarkan, biarlah Tuhan mengetuk dan mengubahkan cara pikir mereka saat ini. Semua terjadi atas kehendak-Mu, bukan kehendak kami ya Bapa. Terima kasih Allah Bapakku, terima kasih Yesusku, karena Engkaulah harapan di dalam hidup kami. Dan saat ini kami serahkan segala apapun yang kami pikirkan saat ini ke dalam tangan-Mu. Dan biarlah kehendak-Mu yang terjadi dalam hidup kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu saat ini. Haleluya. Amin. Baiklah saudara-saudaraku, tetaplah berpengharapan di dalam Tuhan selalu. Karena Dialah satu-satunya jalan menuju ke surga. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin.